Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video ini kita akan melanjutkan cara membuat aplikasi bel sekolah ya, menggunakan Kodular ya. Karena udah lama sekali saya nggak lanjutkan project ini ya. Sudah sekitar 6 bulan yang lalu saya update project ini ya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan proses pembuatannya ya. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini terakhir itu kita berada di kode blok ini ya, timer waktu timer. Oke, sebelum kita masuk ke sini, di sini ada kesalahan ya, kesalahan yang saya buat ya, bukan kesalahan sih ya, tapi kekurangan ya, kekurangan dari pengiriman jadwalnya gitu ya. Nih, untuk memahaminya di sini kita akan lihat codingnya terlebih dahulu ya. Sini kita buka dulu filenya sebentar. Nah, masih ada nggak ya? Di sini saya ganti komputer ya. Sebelumnya saya pakai laptop. Ini datanya saya pindah-pindahin ya. Tunggu sebentar. Masih ada nggak ya? Kayaknya sih masih ada. Saya pindahin semua. Sorry, bukan di sini. Di sini kita cari bel sekolah ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia project ke 31 ya, bel dan alarm sekolah. Sini kita ekstrak dulu ya, track file, kita klik OK, dan sini sudah muncul ya. Nah, untuk memahaminya di sini kita buka codingnya dulu ya. Nah, bisa diperhatikan di sini di bagian load PRM-nya ya, untuk pengiriman datanya. Di sini pengiriman datanya seperti ini ya. Jadi saya bikin data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7 dan data 8 ya. Dan di sini setiap datanya itu memiliki 4 buah format ya. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini seperti ini. Nah, dan untuk setiap formatnya, untuk format data 1 ini untuk aktif dan tidaknya jadwal ya. Jadi dia hanya membutuhkan satu ya, satu data gitu ya. Sini 3, 4. Dan untuk yang kedua ini untuk data jam ya. Jam dia memerlukan 2 ya. Nah, jadi 4, 5 dan 6 gitu ya. Artinya di sini data 5 dan 6 gitu ya. Nah, kemudian di data 3 juga sama, menit memerlukan 2 ya. Dan di sini saya lupa ya. Sini saya sudah memasukkan data untuk suara ya, yang sebenarnya belum ada ya di program ini. Ini tapi udah saya masukkan ya di programnya. Jadi di sini diperhatikan, nah di sini ya. Nah, AK1 JM1 ya. AK1 ini artinya aktif 1 ya. Lalu JM1 ini jam 1, lalu MM1 ini menit 1, dan PL1 ini pilihan lagu gitu ya, atau pilihan alarm gitu ya. Tapi di sini sebenarnya belum ada ya. Nanti saya akan update lagi yang versi 2 ya. Udah ada codingnya ya. Cuman agak diperbaiki sedikit lagi ya. Nantikan aja untuk videonya ya. Nah, di sini baru kita pakai untuk 3 ya. Untuk aktif, jam dan juga menit ya. Belum menggunakan suara ya. Di sini juga sama untuk perintahnya masih pakai buzzer ya. Nah, untuk itu kita akan perbaiki ya untuk yang suara ini ya. Sini kita akan tambahkan saja ya langsung.
di joinnya ya. Nah di sini kan sebentar, bisa diperhatikan ya, ini tipe datanya yang harus dikirim awal itu SDR ya. Jadi dia kalau membaca perintah SDR, datanya akan masuk ke sini ya. Nah kalau dia CNS, dia akan maksudnya ini kalau datanya berupa C, N atau S ya depannya, maka dia akan memproses datanya. Jika bukan selain itu gitu ya, dia tidak akan memprosesnya. Nah, ini untuk mengatur waktunya SDT. Sini saya menggunakan RTC Lib ya kalau nggak salah. Ya betul. Nah, ini untuk data awal ya, data awal di EEPROM-nya. Oke, di sini kita akan perbaiki langsung ya. Nah di sini jadi ada 4 data ya. Untuk data jadwal pertama ini 4 data ya, seperti ini. Lalu ini jadwal kedua 4 data ya. Lalu jadwal ketiga dan seterusnya sampai dengan 15 jadwal ya. Itu teman-teman. Jadi kan data 7 ini kalau dikali 2 14. Lalu ditambah data 8, ini cuma ada 4 data saja ya. Jadi semua total 15 data ya. Oke, seperti itu di sini untuk waktunya ya. Untuk ininya ya, data suaranya ya, yang masih belum ada ya. Jadi setiap pengiriman data akan error gitu ya. Bukan error sih, jadi tergantikan data yang harusnya dia data untuk di sini ya. Jadwal kedua, jadi dia akan tergantikan ke data suara ya. Karena dia membacanya seperti itu di Arduino. Dia harus ada pengiriman data suaranya. Sebenarnya bisa aja kita hilangin yang itu, jadi dia langsung membaca untuk jadwal kedua. Tapi sini masih banyak lagi yang harus kalian ubah ya kalau tidak menggunakan itu. Seperti ini truk dari EEPROM-nya ya, kalian harus ubah lagi menjadi 3 biji, ininya dihapus semua. Itu akan ribet ya. Jadi sini kita langsung tambahkan aja. Sini kita tambahkan ya. Nah, kita duplikat. Sini kita tambahkan 00 aja ya. 00 karena formatnya itu dia 2 tipe data ya. Bisa diperhatikan sini. Nah, diperhatikan 9, 10, 11 2 tipe data ya. Jadi sini kita kasih 00 aja ya. Duplikat. Sini kita tambah lagi joinnya ya. Ini kita masukkan sini. Kemudian di sini joinnya lagi. Maaf ya teman-teman, kadang saya suka lupa ya dalam membuat aplikasi yang sudah pernah saya buat, jadinya seperti ini ya, ada kekurangan. Jadi nanti jika ada kekurangan saya akan perbaiki terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut ke ininya ya. Ini juga dari teman-teman ya, saya baru mengetahuinya. Jadi ada yang membuat aplikasi tapi hanya di alarm pertama saja yang bunyi. Untuk alarm selanjutnya tidak bunyi karena ya seperti ini ya, kurang data suaranya ya. Jadi yang harusnya dia untuk jadwal 2 dia malah masuk ke data suara di jadwal pertama tadi. Jadinya dia ngacak ya. Di sini kita akan perbaiki aja terus sampai terakhir 15 jadwal ya. Seperti ini, oke. Kita tinggal copy aja ya untuk 00 ini. Kita masukin seperti ini. Kita masukin lagi. Sorry. Oke, seperti ini. Kita masukin lagi. Kita masukin lagi. Ini kita duplikat aja di sini biar cepet. Duplikat.
duplikat, dan satu lagi duplikat. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah lengkap ya untuk pengiriman data jadwalnya ya. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ya di sini. Nah, kita lihat, perhatikan lagi ya dengan seksama sudah benar semua ya. Udah ya. Nah, kemudian kita akan mulai melanjutkan pembuatan aplikasinya. Nah, oke, di sini kita setelah membuat tp tanggal.txt ya kemarin, sini seperti ini. Ini untuk jam otomatisnya ya. Kita akan lihat desainnya terlebih dahulu ya. Saya agak-agak lupa ini. Udah lama. Ini screen utama, kita iniin aja. Nah, di screen waktu. Nah, ini di sini, Nah, di sini untuk DP tanggal ya. Nah, sini untuk TP waktu ya. Nah, seperti ini. Kita langsung program lagi untuk TP waktunya ya. Ini untuk yang otomatis ya, jika dia bersifat otomatis, bisa diperhatikan di sini ya. Jika checkbox mengikuti sistem .check ya, artinya di checklist, maka dia akan timernya true ya, akan berjalan timer ini. Nah, jika tidak, else, jika tidak dicentang gitu ya untuk checkboxnya, maka dia akan false dan DP tanggal bisa disentuh, lalu DP waktu juga bisa disentuh gitu ya. .enable ini bisa disentuh. Oke, di sini kita langsung lanjutkan aja untuk TP waktunya ya. Sini pertama-tama kita kasih join ya. Join. Ini bisa kalian ketik seperti ini atau kalian cari di sini ya, di teks join. Tapi biar cepet saya ketik aja ya, kalau saya hafal untuk kodenya ya. Ini kita kasih if. Nah, if yang bentuknya if then else ya, langsung sekalian. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri ya, kita beri panggil call data. Sebelum itu kita perbandingan data dulu supaya lebih enak dilihatnya gitu ya. Kalau jamnya kurang dari 10, maka dia akan menampilkan 0 di depan ya, supaya tampilannya lebih enak ya. Oke, sini saya perbesar dikit ya, supaya teman-teman kelihatan ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian sini kita panggil untuk data waktunya. Ini TP waktu. Kemudian kita panggil yang kita nggak pakai TP waktu ini ya, tapi kita memakai teksnya aja ya. Nah, kita panggilnya timer waktu sini. Nah, kita panggil yang jam terlebih dahulu ya. Panggil yang jam itu horse ya, horse maksudnya horse instant seperti ini. Nah, kita panggil itu timer dari now, waktu sekarang ya. Timer now, tunggu, yang mana nih? Timer now, ini dia, timer waktu .now, waktu sekarang. Itu kurang dari 10 ya. Kita langsung ketik aja sini 10 biasa ya, bukan 10 hexa. Nah, jika jam sekarang kurang dari 10, maka apa yang dilakukan, kita beri join lagi, maka dia akan menggabungkan angka 0 ya, angka 0 di depan gitu ya, ditambah dengan sini saya lebih suka angka 0-nya pakai teks ya, karena kita akan menampilkan teks ya. Saya pakai teks aja
supaya nggak bingung teman-teman ya. Kalau ini kan dia bersifat angka, jadi kalau untuk menampilkan bersifatnya teks ya. Jadi terserah teman-teman sih, itu referensi teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau saya di sini lebih suka kalau teks menggunakan teks, kalau angka menggunakan angka gitu ya. Nah, dia akan ditambah 0, kemudian dia akan menggabungkan jam sekarang gitu ya, yang kurang dari 10 gitu. Nah, misal dia jam 9, maka di depannya akan ditambahkan 0, kemudian ditambah dengan jam sekarang, yaitu jam 9. Seperti itu teman-teman. Else ya, atau jika tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan hanya menampilkan waktu saja. Misal jam 11, dia akan menampilkan waktu saja karena jamnya tidak kurang dari 10. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk menitnya dan detiknya, dan juga ini ya AM dan PM gitu ya, menunjukkan data waktu. Dia kita langsung panggil aja timer lagi, langsung yang instan aja nih, yang ini nih yang udah ada patternnya. Nah, kita panggil yang format waktu ya, seperti ini. Nah, kita panggil langsung dari apa, dari waktu sekarang ya. Untuk ininya instan, dari waktu sekarang, timer waktu.now. Nah, di sini kita akan hapus aja ya, karena tanggalnya tidak perlu, dan juga jamnya tidak perlu ya kita pakai. Jadi kita hanya pakai langsung menitnya aja. Ini titik 2-nya saya pakai ya di sini ya. Ada titik 2 di sini. Nah, kita zoom. Nah, ini ada titik 2 ya. Sini saya pakai langsung. Jadi kita hanya mengambil menit, titik 2 detik, dan ini ya untuk AM dan PM. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut untuk format data kirim waktu otomatis ya. Nah, tadi itu kirim waktu itu SDT, salah. SDT untuk format awalnya ya. Sini kita panggil tunggu sebentar. Di sini kita belum buat ya. Kita buat dulu di desainnya. Ini belum ada. Ya. Kita lupa bikin. Kita kasih teks aja ya, teks apa label. Nah, di sini label terserah di mana aja ya. Ini ntar kita ilangin ya kalau udah berhasil untuk format datanya. Nah, di sini kita kasih label aja. Kita kasih nama. Kalau di sini saya kasih nama LB label underscore waktu WKT dan tanggal TGL otomatis auto. Ya, singkat-singkat aja ya. Seperti itu kita rename. Nah, sudah jadi. Nanti ini kita akan visible aja ya. Ini nanti kalau udah jadi. Nah, di sini kita langsung style ya. Tadi nah ini LB WKT LB waktu tanggal auto. Kita set teksnya ya. Set label.text ya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang kita mau set itu pengiriman data waktunya ya. Jadi di sini kita akan buat pertama itu join yang pasti untuk menggabungkan. Nah, kemudian kita kasih di sini format data SDT. Teks ya, teks dulu. Ini kita ambil teks dan kita masukkan format teksnya SDT huruf besar semua ya. Nah, seperti itu. Kemudian
kita langsung ambil yang instan untuk format tanggalnya ya. Nah di sini kan pengiriman datanya bisa diperhatikan ya. Pertama itu tahun, dia mengambil 4 data ya. Jadi di sini dia ngambil 4, 5, 6, 7, 4 data ya. Dan untuk bulan ini 2 data ya. Dari 7 ke 8, 9 ya, 2 data. Nah seperti itu teman-teman. Dan 9 ke 11 2 data. Untuk tanggal ya, jam, menit, dan detik ya. Kita buat langsung sini pakai yang instan aja ya. Instan. Tunggu sebentar. Nah, kita ambil yang instan ini aja nih. Sama kayak tadi. Kita ambil yang instan. Formatnya dari waktu sekarang ya. Nah, sini kita akan mengikuti format yang dari ini ya. Dari coding, jadi tahun, bulan, dan tanggal. Ini kita balik ya. Tahun, bulan itu mm ya, yang mm. Sini kita akan ini kita akan CTRL-X ya. Nah jadi pertama itu CTRL-V. Jadi pertama itu tahun sebanyak 4 data ya di sini 2022 misal ya. Di sini langsung Y ya 4 biji untuk data tahun langsung 4 gitu ya. Dan di sini kita tidak perlu garis miringnya ya, karena kita akan langsung kirim datanya secara instan ya. Jadi tahun 4 buah data, kemudian bulan 2 buah, dan tanggal 2 buah gitu ya. Nah seperti ini kita ini akan hapus ya untuk jamnya. Nanti jamnya kita akan pakai di bawah. Oke, di sini joinnya kita tambahin untuk bagian jam. Nah seperti ini. Kemudian di sini saya akan langsung aja ya pakai format data dari ini ya langsung ya. Nah di sini kalau saya copy, saya paste di mari ya untuk jam. Kemudian kita tambahkan lagi join untuk menitnya. Untuk menitnya saya mau simple juga, ngambil dari mari aja ya. Nah seperti ini. Dan ini tinggal saya buang untuk titik 2 di depan. Kemudian untuk detik dan juga AM PM nya. Jadi saya ngambil data menitnya aja. Kemudian di sini untuk secondnya ya. Untuk secondnya saya langsung ambil dari format data dan second instan seperti ini. Ini sebentar, ini kita tambahin join dulu ya. Mungkin kalian berpikir agak sedikit ribet ya. Jadi kenapa nggak langsung ke format yang ini aja? Jadi menit, detiknya digabung langsung, bisa aja sebenarnya. Tapi saya mau cara yang seperti ini. Jadi bisa di custom ya. Kalau saya mau ganti menitnya seperti apa, bisa gitu. Kalau ini kan formatnya sudah ini ya, sudah paten gitu ya. Jadinya tidak bisa diubah-ubah teman-teman, seperti itu. Nah di sini saya mau tambahkan plus 1 detik ya, karena pengiriman data itu dia itu ada delay ya. Kalau menggunakan Bluetooth ada delay, kita harus 1 detik ya. Jadi di sini saya mau tambahkan ya, saya mau tambahkan secondnya diambil dari detik sekarang ya, second sekarang. Kemudian ditambah 1 gitu ya, tambah 1. Nah seperti ini. Jadi supaya mencegah dari delay, jadi saya tambah 1 gitu ya. Nah kemudian setelah sudah sampai ke detik, di sini untuk programnya kan sampai detik ya. Nah kita kasih join lagi untuk penutup. Nah penutupnya itu di sini kalau kalian mau tahu rahasianya, penutupnya itu pagar ya. Ini pagar agar tidak loop ya, loop. Jadi kan ini kan
dia perintah while ya. Dia perintah if pertama itu kalau depannya C atau N atau S. Nah, dia masuk ke perintah loop jika datanya belum bertemu dengan data pagar ya. Dan PRM-nya itu kurang dari 150 byte gitu ya untuk pengiriman datanya. Nah, dia akan mengulang terus, di while terus. Ini itu yang menyebabkan dia membaca terus menerus, akhirnya programnya crash ya, dan tidak berjalan untuk waktunya dan juga alarmnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk itu kita harus kasih pagar di belakangnya supaya dia mengidentifikasi bahwa itu adalah data terakhirnya. Jadi dia tidak akan mengulang ya. Dia tidak akan mengulang data itu. Ini tinggal saya copy aja teks di sini dan saya kasih tanda pagar. Untuk yang bertanya apakah bisa tanda lain, bisa aja ya. Kalau kalian mau apa tanda seru bisa, tanda tambah bisa, tanda apa juga bisa ya. Sesuaikan di program dan juga di aplikasinya gitu ya, supaya sesuai. Kalau programnya kalian ganti, maka di aplikasinya juga kalian harus ganti gitu ya. Nah, kemudian setelah udah untuk tanggal autonya ya, sini ya, yang menggunakan timer. Sini kita akan buat untuk yang tanggal manualnya ya, yang bisa dipilih-pilih. Di sini pertama ya, kita buat di sampingnya aja ya. Kita cari DP tanggal ya. DP tanggal sini after date set ya, artinya setelah dipilih ya. Ketika setelah dipilih DP tanggalnya mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita tinggal ambil dari data waktu ya. Kita pakai juga data waktu, tapi nanti kita ambilnya yang lainnya. Sini pertama itu saya mau dia ngambil data hari ya. Sini tunggu sebentar. Kita set yang DP tanggal ini ya. Duplicate aja. Tapi ininya joinnya kita hapus-hapusin ya. Seperti ini, koma nggak apa-apa ya, nanti kita pakai koma. Oke, di sini saya ambil yang weekday name ya, yang Senin, Selasa, Rabu atau apapun itu ya. Nah, kita ambil weekday name dari, bukan dari waktu sekarang ya, tapi dari DP tanggal itu sendiri ya. Jadi kita ambil DP tanggal DP tanggal day ya, kalau nggak salah hari ya, day. Nah, ini hari. Nah, diambil dari jika sudah dia set tanggal, maka dia akan ngambil dari DP tanggal .day yang telah diambil gitu. Kemudian saya kasih koma, kemudian kita kasih if lagi ya. If yang ini dan else ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau menampilkan tanggalnya. Ini seperti biasa saya buat logic matematik ya, jika kurang dari 10 supaya tampilannya enak ya. Apa yang kurang dari 10? Die-nya ya, ininya tanggalnya. Nah, jika tanggalnya kurang dari 10 10. Nah, jika tanggalnya kurang dari 10, apa yang dia akan lakukan? Kita kasih join seperti biasa, join. Nah, seperti ini. Kemudian kasih teks ya,
karena dia menampilkan waktu. Di sini saya kasih join 0 depannya, kemudian kita kasih tanggalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika tanggalnya kurang dari 10, dia akan menampilkan 0 di depan. Jika tidak, else, maka dia akan langsung menampilkan tanggal. Oke, seperti itu. Kemudian setelah tanggal, bulan, saya menampilkan bulan. Sini saya pakai biasanya kalau bulan kan habis tanggal bulan itu garis miring ya. Saya pakai garis miring aja sini. Nah, kemudian saya kasih join lagi, tambahin. Nah, kemudian sekarang bulan. Untuk bulan sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal copy ini, duplicate. Nah, kemudian sini tinggal kita ganti ya menjadi bulan, month. Ataupun kalian bisa pakai month.text, month in text. Jadi bulannya nama gitu ya. Misal Januari, Februari, Maret. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya mau bulannya tanggal aja, angka aja gitu ya. Karena ribet aja kalau ini ya. Nah, di sini saya pakai yang angka aja. Oke, seperti ini. Kemudian joinnya kita tambah lagi deh kalian. Nah, kemudian di sini kita kasih garis miring lagi. Kemudian untuk tahunnya ya. Untuk tahunnya di sini sama aja ya. Kita langsung duplikat. Nah, kita ganti untuk tanggal ini untuk bulan ini menjadi tahun, year sini. Nah, year di sini juga year. Nah, di sini satu lagi year. Nah, seperti itu. Oke, untuk tanggal sudah jadi ya, seperti ini. Nah, kemudian saya ingin buat format tanggalnya gitu ya. Nah, untuk buat format tanggal ini yang akan dikirim ya. Ini kan format tanggal yang ditampilkan gitu ya di ininya, di date picker tanggalnya ya. Nah, kemudian yang mau dikirimkan itu beda lagi teman-teman. Jadi kan yang dikirimkan itu cuman tadi berupa data ini doang, data waktunya doang ya, tahun, bulan, tanggal, jam. Nah, dia tidak ada dia tidak ada ini ya, garis miring ini atau koma ini. Dia tidak boleh membaca ini. Jadi kita buat satu lagi untuk tanggal dan juga waktu sekalian. Ini kita langsung tambah aja label baru. Nanti kita tinggal visible-nya kita matiin aja gitu ya. Label baru. Nah, yang di sini kita kasih nama LB underscore tanggal ya, TGL manual. Nah, seperti itu, kita enter. Dan satu lagi untuk waktu ya. Kalau kalian nanya kenapa nggak digabungin aja, soalnya kan milih tanggal dan waktu itu berbeda ya untuk pickernya gitu ya. Jadi date picker berbeda, time picker juga berbeda gitu ya untuk pemilihannya. Jadi kita buat 2 buah data, nanti kita gabungkan untuk pengiriman. Di sini LB underscore waktu ya, WKT manual. Nah, seperti itu kita rename. Nah, oke, sudah. Kemudian sini kita ke blok lagi ya. Nah, kita langsung buat ya. Kita langsung buat label tanggal manual. Nah, seperti ini, .text untuk dikirim nantinya. Nah, apa yang akan kita mau kirim?
ini sama aja, kita kasih join juga ya, kita kasih join duplikat aja lah ya. Nih nanti kita hapus-hapusin yang nggak penting, ini nggak penting, ini juga nggak penting, ini nggak penting, nah ini juga nggak penting nih untuk hari ya, karena kita tidak pakai. Nah terus di sini kan langsung ke tahun. Nah kita langsung pakai tahun di sini. Oh iya sorry teman-teman ya, sini ada keliru ya, ada keliru untuk tahun ya. Tahun ini kan nggak mungkin kurang dari 10 ya, ngapain sih kasih gini ya. Nah dia langsung ke tahun aja gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, nggak usah dikasih ini ya. Ini untuk pengiriman datanya juga sama, saya langsung kasih tahun aja. Nah seperti ini. Maaf namanya manusia teman-teman, lupa ya. Untuk membuat aplikasi seperti ini aja butuh waktu lama ya teman-teman. Jadi maafkan saya jika saya jarang membuat tutorial membuat aplikasi ya, karena membuat aplikasi itu cukup lama ya. Nah seperti ini aja udah berapa menit ini ya rekaman, lihat sudah hampir 40 menit ya, jadinya berapa menit ini, nanti saya cut aja yang nggak penting ya. Nah kita lanjut di sini untuk tahun, kemudian apalagi formatnya tadi bulan tanggal ya, ini langsung bulan, untuk bulan pakai masih ini, kemudian tanggal. Oke seperti ini tanggalnya. Tunggu sebentar. Nah untuk tanggalnya masih seperti ini ya, ya betul. Nah joinnya kita buang-buangin, ini ada berapa nih, 1 2 3 4 join kita buang, 1 2 3 4. Oke kita buang. Nah seperti ini, dan kita buang yang nggak perlu ini ya, kita buang-buangin aja seperti itu. Nah kemudian kita buang-buangin, buang dan buang. Nah untuk tanggal manual sudah jadi seperti ini ya. Nah jika dia sudah di set gitu ya, atau sudah dipilih waktunya tanggalnya gitu ya, maka dia akan set nama dari hari tersebut ya yang dipilih, kemudian tanggal, bulan, dan juga tahun ya. Dan untuk format data pengirimannya nanti di sini dia tanggal ya, kemudian bulan, dan juga terbalik, tahun, bulan, dan juga tanggal ya, gitu. Nah untuk waktunya sini kita tinggal pilih lagi TP waktu ya, TP waktu setelah di setting ya, setelah diambil data waktunya. Nah setelah di set gitu ya, maka dia akan, apa yang akan dilakukan, dia akan menampilkan waktu yang telah diambil itu. Nah kita set TP waktu. Nah di sini ya kita duplikat aja ini TP waktunya. Nah untuk ininya kita hapus ya, nggak perlu, kemudian nggak perlu ini juga ya. Nah kemudian di sini kita set untuk ditampilkan gitu ya. Untuk ditampilkannya pertama itu yang pasti jamnya ya, jam. Di sini kita kasih if dulu, if yang then else ya langsung. Nah seperti ini. Kemudian untuk mempercantik tampilan lagi, kita pakai logika matematik lagi ya, seperti ini. Jika kurang dari 10, apa yang kurang itu time picker dari jamnya ya, jam. Kita cari hor. Nah ini dia
kurang dari 10. Kita ketik aja 10. Nah, maka dia akan menampilkan 0. Kemudian tp waktu.for. Sorry, balik. Kita kasih join. Nah, di sini 0-nya di mari, kemudian tp waktu.for di mari. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan langsung waktunya gitu ya. Nah, sebenarnya simpel-simpel aja ya. Seperti itu aja main logikanya teman-teman kalau buat aplikasi. Nah, kemudian di sini untuk menit ya. Untuk menit yang ditampilkan. Di sini saya duplikat aja. Saya kasih titik 2 ya, biasanya kalau waktu itu identik dengan titik 2. Nah, oke, enter. Kemudian ya kita tambah lagi joinnya. Untuk menit ini sama ya. Sama aja, kita duplikat aja. Tinggal kita ganti menit di sini. Minut. Nah, di sini. Minut di sini dan juga minut ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk detiknya simpel aja detiknya ya. Ini bentar, kita kasih titik 2 aja. Tambah lagi dah. Ini duplikat titik 2-nya. Nah, untuk detiknya sini saya kasih 00 aja ya. 00. Nah, seperti itu. Kemudian untuk format AM/PM-nya ya. Kan kalau di ini kan di format waktu auto ya. Auto itu ada fitur langsung instan ya, seperti ini. Ada patternnya ya. Nah, seperti ini. Dia bisa langsung menampilkan AM/PM. Nah, kalau di sini kita akalin dulu ya. Kita akalin waktunya supaya menampilkan AM/PM-nya. Ini main logika aja teman-teman kalau ini ya. Kalau nggak bisa mengambil seperti itu, jadi kita main logika. Ini kita kasih if lagi, logika if yang dense else ya. Nah, seperti ini. Apa logikanya? Kita pakai logika dari jam ini. Kita ambil data jamnya ya. Nah, jam, kemudian perbandingan waktu ya. Perbandingan mathematics ya. Mathematics lagi kita pakai. Nah, di sini jika waktunya kalau di Indonesia itu ya, di Indonesia ya, saya ngomong di Indonesia ini. Kalau waktunya lebih ya, lebih dari jam 12 enter. Nah, dan kita pakai n. Sorry, n apa ini? Saya ngambil dari logic aja, n. Nah, ini sini tambahin n dulu ya di mari. Nah, sini tambahin. Nah, jika jamnya jam diambil setelah disetting gitu ya. Jika jam setelah disetting lebih dari 12 dan duplikat ya, kurang dari 24 jam dan kurang dari 24 jam. Sini kurang dari 24 jam. Nah, maka dia akan menampilkan waktu PM gitu ya. Jadi waktu PM itu dari jam 1 siang sampai jam 24 malam gitu ya. Dia akan menampilkan di sini PM. Nah, di sini saya kasih spasi dulu depannya. Nah, seperti ini. Supaya nanti di detiknya itu ada spasinya ya. Baru saya kasih PM. Nah, ini untuk waktu di Indonesia ya. Kalau lebih dari jam 12 siang itu udah masuk PM ya. Sampai malam gitu ya, jam 12. Dan else jika tidak memenuhi kedua syarat ini, maka dia akan menampilkan AM. Jadi AM itu dari jam 12 pagi jam
12 pagi, jam 1 pagi ya, sampai jam 12 siang gitu ya. Jam 11 sih ya, soalnya kan 12 nya nggak dihitung ya. Dihitung, sorry. Ini lebihnya dari 12, berarti jam 1 siang. Ini kurang berarti jam 11 ya. Jam 00 ini atau jam 24 ini berarti udah AM gitu ya. Nah, untuk ininya sampai jam 11, untuk AM itu jam 11 pagi. Nah, ini kita kasih AM. Nah, seperti ini. Dan sudah untuk tampilan manual ya waktunya, telah di set di time picker waktu ya. Ini untuk ditampilkan, belum dikirimnya ya. Untuk dikirimnya kita bikin lagi gitu ya. Nah, untuk dibikinnya kita ambil yang tadi udah kita bikin ya nih, LB WKT manual, label waktu manual dot text. Nah, ini oke, kita tempel harus. Nah, apa yang akan dikirimkan? Yang akan dikirimkan, kita lihat dulu formatnya tadi, jam, menit, detik. Oke, simple aja. Kita kasih join dulu, kasih join, kemudian udah tinggal kita ambil aja data ini. Kita bikin 3 datanya. Seperti ini. Kita ambil data ini untuk jam ya, sama. Kemudian ini untuk menit dan detiknya 00. Ya, simple sekali. Sudah jadi untuk manualnya ya. Sini jika di set secara manual untuk date picker dan juga time picker waktu ya, sudah seperti ini, simple aja. Oke. Kemudian untuk pengirimannya di sini button apa tadi nih, untuk update tanggal dan waktu ya. Nih, BT kirim data. BT kirim data. Kita cari BT kirim data. Kita cari BT kirim data .click. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa yang mau dikirim? Data waktunya gitu ya. Nah, mungkin videonya sudah cukup panjang ya. Ini saya akhirin aja videonya sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Di sini sudah kita membuat untuk jam auto dan juga jam manual. Tinggal pengirimannya aja gitu ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya di part selanjutnya. Oke, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.